Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bersyukur, amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Jangan lupa berdoa dan disiapkan buku-bukunya. Oke, buku PAI-nya. Oke, kita masuk ke pembelajaran 2. Sudah siap semuanya? Nah, sekarang Ustazah mau menjelaskan tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik dan indah. Jumlah Asmaul Husna ada berapa anak-anak? 99. Akan tetapi di sini Ustazah mau menjelaskan 5 saja. Yang pertama Al-Mumit, yang kedua Al-Hayyu, ketiga Al-Qayyum, kemudian Al-Ahad, dan 4 saja. Yang terakhir Ahad. Oke. Nah, selanjutnya yang pertama Ustazah mau menjelaskan Al-Mumit, yang artinya maha mematikan. Nah, maha mematikan, Allah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Itu hewan, tumbuhan, manusia, dan lain sebagainya, yang setiap yang punya nyawa itu pasti mati. Dan oleh karena itu kematian tidak dapat dihindari oleh manusia. Jadi kematian itu pasti adanya. Tapi kita nggak tahu kapan itu akan terjadi pada diri kita ya. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, nggak boleh takut. Akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan yang abadi. Yaitu kebahagiaan abadi adalah kehidupan di akhirat ya. Kehidupan akhirat itu kekal ya anak-anak. Sementara kehidupan di dunia itu hanya sementara. Nah, apa sih sikap kita? Sikap kita yang harus kita siapkan ketika sebelum kita mati itu apa saja? Nah, yaitu rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Nah, kemudian jauhi yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Misalnya apa Ustazah yang dilarang oleh Rasul sama Allah itu? Mencuri, berkelahi, menyakiti orang lain. Nah, selain itu banyak sekali perbuatan dosa-dosa yang Allah tidak suka. Nah, biasakan berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Mumit, wahai Tuhan yang maha mematikan, matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin ya anak ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT ya, dan apa yang kita lakukan adalah diridhoi oleh Allah SWT. Selanjutnya Al-Hayyu, yaitu yang maha hidup. Nah, tadi kita sudah membahas tentang yang maha mematikan, sekarang yang maha hidup, yaitu hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Jadi Allah itu kekal dan memberi hidup kepada makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah. Contoh, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah masih berkehendak untuk orang itu sehat, untuk orang itu diberi kesempatan untuk hidup. Sedangkan ada beberapa orang yang sehat, paginya sehat, tiba-tiba sorenya sudah nggak ada. Nah, itu karena apa? Karena kecelakaan, serangan jantung, tenggelam, tertembak, dan lain sebagainya. Nah, Allah berfirman, seagar kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Hayyu, wahai Tuhan yang maha hidup, hidupkanlah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan. Jadi, agar kita hidupnya bahagia, agar kita hidupnya bermanfaat, sukalah menolong orang lain ya anak-anak ya. Nah, kemudian apa sih sikap yang harus kita lakukan? Nah, yaitu tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah. Mencari rezekinya, rezeki yang halal ya. Nah, seperti memelihara diri, contohnya makan makanan sehat, terus kemudian jaga pola makan dan pola minumnya, olahraga, jangan makan berlebih-lebihan ya, jangan
makan terlalu kekenyangan itu kan nggak bagus ya. Nah, selanjutnya Al-Qayyum, yaitu maha mandiri. Nah, maha mandiri atau maha berdiri, yaitu Allah itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu tergantung oleh orang lain. Jadi kita nggak boleh menyusahkan orang lain ya. Nah, hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Nah, apalagi kalian sudah kelas 5, jadi kalian harus bisa merapikan pakaian sendiri, lipat-lipat baju, membersihkan kamar, merapikan tempat tidur, terus mengambil sarapan sendiri ya. Nggak boleh manja-manja sama orang tua lagi ya. Kalian sudah harus belajar mandiri ya anak-anak ya. Kemudian yang terakhir adalah Al-Ahad. Artinya Allah Maha Esa. Nah, di surat apa itu? Di surat Al-Ikhlas ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Nah, Allah itu Esa. Allah itu satu, disebut dengan Al-Wahid. Nah, Al-Wahid itu satu, artinya yang Maha Tunggal dan Maha Esa. Tak ada sekutu baginya. Nah, lalu apa sikap terpuji yang kita harus lakukan untuk meneladani sifat Al-Ahad ini apa, anak? Yaitu memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri, tidak selalu tergantung orang lain. Misal mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah dan sekolah. Kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkaulah Tuhan satu-satunya, tiada sekutu bagimu. Engkau tempat meminta, jadikanlah aku dapat hidup mandiri. Nah ya. Nah, oke. Selanjutnya lanjut ke halaman 16, kita membahas tentang kitab-kitab Allah. Nah, kitab-kitab Allah ini yaitu Allah menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat karena tidak punya pedoman. Kemudian, bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah itu? Caranya dengan meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku, guna untuk mencapai keselamatan dan kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Ya anak-anak, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah apa saja? Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran ya. Oke. Selanjutnya Ustazah akan bahas Taurat. Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa, pedoman bagi kaum Bani Israel. Nah, kemudian isinya yaitu tentang 10 perintah Tuhan. Nah, di sini dijelaskan di buku PAI-nya itu kurang lebih kitab ini muncul yaitu pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Nah, kitab ini menggunakan bahasa Ibrani ya. Kemudian Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, pedoman bagi kaum Nabi Daud. Disebut juga Mazmur. Nah, berisi nyanyian pujian kepada Allah atas segala nikmat ilahiyah, nikmat ketuhanan. Kemudian kitab Zabur ini menduduki tahta sebagai ketika beliau Nabi Daud ketika menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada tahun 10 sebelum Masehi di tanah Kan'an ya. Diturunkannya kitab ini. Selanjutnya, Oke, selanjutnya yaitu kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa, pedoman bagi Bani Israel. Kemudian, isi dari kitab ini adalah ajaran untuk hidup dengan zuhud, menjauhi kerusakan dan ketamakan dunia. Nah, kitab ini diturunkan sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem dalam bahasa
Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira ya. Dalam bahasa Yunani, Injil adalah artinya kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Yang terakhir, nah ini pedoman kita semuanya, yaitu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril ya. Nah, kitab ini pedoman bagi seluruh umat manusia, diturunkan secara berangsur-angsur, jadi tidak langsung dibacanya bernilai ibadah. Jadi kitab ini diturunkan pada abad 6 Masehi di Mekah ya. Peristiwa turunnya ayat-ayat atau dikenal dengan nuzul Quran terjadi pertama kali yaitu di Gua Hiro ya. Nah, turunnya ayat ini menandai bahwa diangkatnya Muhammad sebagai Rasul atau utusan Allah. Pada saat itu Rasul diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun. Nah, Al-Quran ini terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz ya, dan 6.236 ayat. Nah, Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Nah, Al-Quran ini menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi Al-Quran ini adalah penyempurna. Ia diturunkan untuk umat manusia sebagai rahmat bagi seluruh semesta alam, atau disebut juga rahmatan lil alamin. Oke, cukup sekian dari Ustazah. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan. Nanti tugas kalian kerjakan halaman 20 yang bagian A saja, soal 1 sampai soal 5 ya anak-anak ya. Oke, cukup sekian dari Ustazah. Jangan lupa berdoa dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.